Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam tergantung Bapak Ibu yang menyaksikannya, terutama para pahlawan tanpa tanda jasa, para guru. Di sini ada kabar gembira tentang karir Bapak Ibu semua. Dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, Bapak Ibu semua yang dulu itu kalau mau naik pangkat itu harus menyusun dupa yang banyak berkasnya, repot, sudah menyusun tapi ternyata tidak di-ACC oleh tim penilai angka kredit, akhirnya tidak dapat naik pangkat, sudah 4 tahun lebih tidak dapat naik pangkat. Sekarang ada kabar gembira dengan adanya Permenpan RB 01 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, Bapak Ibu semua nanti akan lebih mudah lagi untuk naik pangkat. Mungkin malah bisa 3 tahun sudah bisa naik pangkat. Bagaimana caranya? Mari kita simak pada video berikut ini. Bapak Ibu semua, sesuai Permenpan nomor 1 tahun 2023 sudah tidak lagi wajib menyusun dupa. Jadi untuk kenaikan pangkat atau angka kredit itu dihitungkan dari SKP, jadi prestasi kerja pegawai. Jadi tidak lagi menghitung, kalau dulu Bapak Ibu guru itu mengumpulkan angka kredit dari kegiatan yang mungkin cuma dapat angka kredit 0,01, 0,02, sangat banyak berkasnya, tapi sekarang akan lebih simpel lagi dengan adanya reformasi birokrasi ini untuk pejabat fungsional ini dipermudah. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah, tidak perlu memikirkan dupa yang menguras waktu dan energi, tapi sekarang tinggal bekerja saja dengan apa yang menjadi ekspektasi pimpinan dari kalau Bapak Ibu guru dari kepala sekolah sebagai pimpinan unit kerja, tinggal melaksanakan itu saja apa yang menjadi sasaran dari SKP-nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kenaikan pangkat dalam 3 tahun? Mari kita simak bersama. Di sini dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pada pasal 36 itu kita eh, evaluasi kinerja pegawai fungsional dimaksud secara periodik secara maupun tahunan. Evaluasi kinerja periode pejabat fungsional paling singkat 1 tahun 1 kali. Kemudian dari evaluasi kinerja tadi, seorang pegawai akan mendapatkan predikat kinerja. Predikat kinerjanya apa saja? Yaitu sangat baik, baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Penetapan predikat itu dilakukan oleh siapa? Oleh pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja Bapak Ibu siapa? Kepala sekolah sebagai atasan langsung atau pejabat penilai kinerja. Kemudian pasal 37 itu predikat kinerja tadi dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit. Jadi Bapak Ibu mengerjakan SKP, dinilai dan mendapatkan predikat. Dari predikat tadi, dari sangat baik, itu akan mendapatkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan, tergantung jenjangnya. Misalnya jenjang muda dapat 20 angka kredit periodik tahunan itu koefisiennya adalah 25. Kalau madya 37,5. Kalau utama 50, tergantung dari jenjangnya. Kalau baik itu akan mendapatkan 100%. Kemudian kalau cukup atau butuh perbaikan itu mendapatkan 75%. Kalau kurang itu mendapatkan 50%. Kalau sangat kurang itu mendapatkan 25%. Jadi di sini tinggal Bapak Ibu mencapai apa yang menjadi ekspektasi pimpinan dalam SKP tersebut, nanti akan mendapatkan nilai angka kredit. Kalau bisa kita berada di sini, paling tidak baik, itu mendapatkan 100%. Kalau memungkinkan itu mendapatkan nilai yang sangat baik sehingga mendapat 150%. Bagaimana nanti kalau kita bisa naik pangkat 3 tahun? Nah, kita simak nanti kita jelaskan. Di sini kita jelaskan dulu angka kredit yang persyaratan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang. Kalau ahli muda itu butuh 100 angka kredit untuk kenaikan pangkat. Kalau kenaikan jenjang 200. Ahli pertama butuh 50 angka kredit.
Kemudian untuk penyelia butuh mahir butuh 50 angka kredit, penyelia butuh 100 dan lain sebagainya. Di sini di lampiran Permenpan sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali. Kemudian konversi angka kredit dari predikat tadi. Jadi misalnya ahli pertama mendapatkan sangat baik, dapat 150% dari 12,5 berarti dapatnya 18,75. Kalau baik mendapatkan 12,5. Kalau butuh perbaikan mendapat 9,38. Kalau kurang mendapatkan 6,25. Kalau sangat kurang mendapatkan 3,13. Begitu seterusnya sesuai jenjang. Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Kemudian angka kredit penyesuaian ini kalau ada penyesuaian atau penyetaraan. Simulasinya bagaimana? Simulasi ini seperti ini contohnya. Misalnya Parianto seorang PNS dengan jabatan fungsional guru ahli muda dengan pangkat golongan 3C. Kapan dia bisa naik pangkat golongan 3D? Untuk naik pangkat ke 3D, Parianto membutuhkan 100 angka kredit. Ya, jadi butuh 100 angka kredit karena fungsional ahli muda. Ini asumsinya, jika di tahun 2023 ini nanti di akhir periode dia mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka dia akan mendapatkan angka kredit 150% kali koefisien, 150% kali 25 berarti 37,5. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2024, dia mendapatkan predikat kinerja sangat baik lagi, maka dia akan mendapatkan angka kredit 150% kali koefisien lagi 37,5. Di tahun 2024, akhir tahun 2024 sudah mendapatkan 75 angka kredit, 37,5 tambah 37,5. Jadi kurang berapa untuk naik pangkat? Cuma kurang 25. Kurang 25 angka kredit di tahun 2025, targetnya adalah itu. Kemudian di tahun 2025, dia mendapatkan predikat kinerja baik. Maka mendapatkan kredit berapa? 100% kali 25, dapatnya 25. Jadi total angka kredit yang diperoleh tahun 2023, 2024, 2025 adalah 37,5, 37,5 tambah 25. Jadinya totalnya adalah 100 angka kredit. Maka pada tahun 2026, karena tadi penilaian akhir 2025, 2026 bisa mengajukan usul kenaikan pangkat. Untuk periode April itu sudah bisa mengajukan usul kenaikan pangkat. Di sini kita bisa melihat dalam jangka waktu 3 tahun seorang fungsional bisa naik pangkat. Ternyata mudah ya Bapak Ibu semua. Kita tidak perlu menyusun dupak, hanya mengerjakan sesuai SKP, sesuai ekspektasi pimpinan, kita sudah bisa naik pangkat dengan angka kredit yang ditetapkan. Ini semua bisa 3 tahun itu ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah mempunyai kinerja sangat baik, predikat kinerjanya sangat baik dalam 2 tahun atau paling kalau 3 tahun nanti ada kelebihannya. Paling tidak mendapatkan predikat kinerja kredit dalam 3 tahun itu adalah sangat baik 2 kali dan baik 1 kali bisa naik pangkat 3 tahun. Kalau setiap tahun mendapat kinerja baik terus berarti nanti butuh waktu 4 tahun. Tapi kalau cukup itu mungkin bisa butuh waktu 5 tahun atau 6 tahun. Jadi silakan Bapak Ibu bekerja, berkarya dengan baik sehingga dari pimpinan atau pejabat penilai kinerja akan memberikan nilai predikat kinerja yang sangat baik. Demikian Bapak Ibu semua penjelasan dari saya. Semoga ini menjadi penggugah semangat Bapak Ibu guru sebagai pahlawan tanpa tanda saja yang dulu itu kesulitan untuk menyusun dupak dan lain sebagainya, banyak yang terlambat sampai beberapa tahun. Tapi sekarang dengan Permenpan ini, dengan reformasi ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah mendapatkan kenaikan pangkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufik walhidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.